Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Asyukur dengan NIM 223141101. Saya membuat video ini dengan tujuan sebagai syarat ulangan akhir semester atau UAS mata kuliah bimbingan dan konseling. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Khalifatul Hasanah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling. Serta saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga dengan video ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman teman-teman mengenai bimbingan dan konseling. Serta jangan lupa like dan komen videonya. Langsung saja, dalam video ini saya akan mengupas dua materi. Untuk materi yang pertama adalah rasional emotif terapi dan yang kedua teori psikoanalisis dalam bimbingan dan konseling. Baiklah, langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu teori rasional emotif terapi. Teori konseling rasional emotif terapi atau lebih dikenal dengan RET adalah sebuah aliran yang dikembangkan oleh Dr. Albert Ellis. Beliau ini adalah seorang ahli psikologi klinis pada tahun 1955. Terapi konseling ini memberi penekanan terhadap hubungan kognisi, emosi, dan tingkah laku yang ketiganya saling berhubungan, serta mempengaruhi satu sama lain. Dan submateri yang kedua yaitu konsep dasar konseling rasional emotif terapi. Konsep dasar konseling rasional emotif terapi memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya pertama, konselor lebih berperan aktif dibandingkan dengan klien. Yang kedua, membantu klien dalam mengubah cara pikirnya dari yang tidak rasional menjadi rasional. Yang ketiga, dalam proses konseling, konselor tidak banyak menelusuri kehidupan masa lampau klien. Yang keempat, hubungan konseling harus diciptakan dan dipelihara dengan baik. Yang terakhir atau yang kelima adalah diagnosis yang dilakukan dengan konseling rasional emotif terapi bertujuan untuk membuka ketidaklogisan pola pikir. Hakikat masalah yang dihadapi oleh klien dalam pendekatan RET itu muncul karena disebabkan oleh ketidaklogisan klien dalam berpikir. Menurut konseling RET ini, individu merasa dicela, diejek, dan diacuhkan oleh individu lainnya karena ia memiliki keyakinan dan berpikir bahwa individu lain itu mencela, mengejek, dan mengacuhkan dirinya. Tujuan dari rasional emotif terapi ini adalah membantu klien membebaskan dirinya dari berpikir atau ide-ide yang tidak logis dan mengganti dengan cara-cara yang logis. Submateri yang terakhir adalah proses konseling rasional emotif. Proses dari rasional emotif terapi ini mengajak klien berpikir pada beberapa ide yang rasional. Yang kedua adalah dengan menggunakan analisa logika. Yang ketiga, menunjukkan pada klien hakikat berpikir mereka yang tidak logis. Yang keempat, menggunakan kemustahilan dan rumor. Dan yang kelima, menerangkan pada klien bagaimana ide-ide ini dapat digantikan dengan ide-ide yang lebih rasional. Yang keenam, mengajarkan kepada klien bagaimana menggunakan pendekatan ilmiah berpikir. Dan proses yang ketujuh, menggunakan metode behavior dan emotif untuk membantu klien menenangkan secara langsung perasaan mereka dan melawan gangguan-gangguan mereka. Baiklah teman-teman, itulah pengertian, ciri-ciri, dan tujuan dan proses dari rasional emotif terapi dalam bimbingan dan konseling. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu teori psikodinamika dalam bimbingan dan konseling. Seperti materi yang pertama, saya akan membagi 4 submateri. Yang pertama adalah pengertian dari teori psikoanalisa, tujuan dan proses penerapan, serta kelebihan dan kekurangannya. Submateri yang pertama adalah pengertian dari psikoanalisa. Menurut Gunarsa, psikoanalisa merupakan upaya mempengaruhi proses-proses psikologis dengan cara psikologis. Psikoanalisa merupakan suatu teknik untuk mengobati gangguan-gangguan psikis yang dialami oleh pasien neurosis atau gangguan kecemasan. Submateri yang kedua adalah tujuan dari pendekatan psikoanalisa dalam bimbingan dan konseling. Tujuan dari pendekatan ini adalah membantu klien untuk membentuk kembali struktur karakternya dengan menjadikan hal-hal yang tidak disadari menjadi disadari oleh klien.
Secara spesifik, membawa klien dari dorongan-dorongan yang ditekan, ketidaksadaran yang mengakibatkan kecemasan ke arah perkembangan kesadaran intelektual. Selanjutnya, menghidupkan kembali masa lalu klien dengan menembus konflik yang direpress, memberikan kesempatan pada klien untuk menghadapi situasi yang selama ini ia gagal mengatasinya. Sub yang ketiga adalah proses penerapan dari pendekatan psikoanalisis dalam bimbingan dan konseling. Proses penerapan yang pertama adalah proses konseling difokuskan pada usaha menghayati kembali pengalaman-pengalaman masa kanak-kanak. Pengalaman masa lampau ditata, dianalisis, dan ditafsirkan dengan tujuan untuk merekonstruksi kepribadian, menekankan dimensi afektif dalam membantu pemahaman ketidaksadaran. Pemahaman intelektual penting, tetapi yang lebih penting mengasosiasikan antara perasaan dan ingatan dengan pemahaman diri. Langkah-langkah yang ditempuh itu menciptakan hubungan kerja dengan klien. Tahap kritis bagi klien yaitu kesukaran dalam mengemukakan masa lalunya yang melakukan transferensi. Yang ketiga, tilikan terhadap masa lalu klien, terutama pada masa kanak-kanaknya. Yang keempat, mengembangkan resistensi untuk pemahaman diri. Yang kelima, pengembangan hubungan referensi klien dengan konsulot. Yang keenam, melanjutkan lagi hal-hal resistensi. Dan yang terakhir, menutup wawancara konseling. Sub yang keempat atau sub materi yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan dari pendekatan psikoanalisa dalam bimbingan dan konseling. Kelebihannya yaitu menekankan efek pada masa awal kehidupan, berusaha memahami kekuatan tidak sadar, mempertimbangkan seks dan agresi dorongan dasar, dan yang terakhir mekanisme pertahanan dari sebagian aspek esensial dari kepribadian. Lalu kekurangannya yaitu tidak peduli pada hubungan antara pribadi, identitas, dan adaptasi dari individu, menitik beratkan pada perilaku pria dan wanita sebagai penyimpangan, ide tentang struktur dimentahkan oleh penelitian modern mengenai otak. Saya akan memberi contoh kasus yang berhubungan dengan rasional emotif, yaitu saya sebutkan sebagai tetangga saya, yaitu Lala dengan anak seumur 3 SMP. Dia bisa dibilang siswa berprestasi di sekolahnya. Dia anak yang baik, periang, dan banyak memiliki teman di sekitarnya. Namun setelah ditinggal meninggal oleh ibunya yang kecelakaan, perilakunya menjadi berubah. Dia lebih terlihat murung, lebih suka menyendiri, dan sering menangis tanpa sebab. Perilaku ini berdampak ada kehidupan di sekolah dan di rumahnya. Nilainya menurun, prestasinya menjadi rendah, dan malas belajar. Identifikasi masalah ini, permasalahan yang dialami oleh Lala, kehilangan pikiran positifnya. Pikirannya irasional dan kesulitan memahami apa yang dia alami. Yang dia memiliki arti suatu upaya untuk mengenal, menetap, atau menentukan sifat. Diagnosis dari apa yang Lala alami yaitu suatu upaya untuk mengenal, menetapkan, atau menemukan sifat serta hakikat dalam suatu peristiwa melalui pengamatan terjadinya gejala. Berdasarkan dari hasil analisis yang dialami oleh Lala, menjadi penyebab permasalahannya adalah kehilangan pikiran rasionalnya. Prognosis tersebut dilihat dari permasalahan dihadapi oleh Lala, maka dapat digunakan beberapa alternatif bantuan untuk membantu menyelesaikan masalahnya, yaitu dengan dilakukannya konseling individu untuk memberikan alternatif bantuan kepada konseli mengenai kesulitan belajar akibat rasa mindernya. Dalam permasalahan ini, saya menggunakan teknik konseling
dengan menekankan pada pendekatan RET, yaitu Rational Emotive Therapy, yang bertujuan untuk menumbuhkan kembali kesadaran Lala tersebut terkait seringnya menyalahkan diri sendiri dan menghapus pikiran irasionalnya yang Lala alami. Itulah teman-teman materi tentang teori rasional emotive therapy dan teori psikoanalisa dalam bimbingan dan konseling. Semoga dengan materi tersebut kita dapat belajar dan lebih memahami lagi terkait dengan bimbingan dan konseling. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan komennya ya teman-teman. Thank you so much. Have a nice day. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.